Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya dan kedua teman saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nama lengkap saya Tresia Reneldi Seopnahak dengan NIM 331200123. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Kasus dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin pesat, batas-batas negara menjadi semakin kabur dan mengarah pada dunia yang satu dalam suatu kampung global. Arus modal, barang, manusia, ilmu pengetahuan, dan informasi bebas keluar masuk suatu negara melampaui batas-batas birokrasi. Terjadi pergeseran budaya dan nilai-nilai global yang mengaburkan budaya negara dan identitas bangsa. Bermunculan komunitas masyarakat berbasis wilayah global atau regional yang mempengaruhi tata permintaan seperti komunitas masyarakat Eropa yang kemudian membentuk Uni Eropa. Di kawasan ASEAN juga dikembangkan masyarakat ASEAN. Saat ini dan ke depan perbedaan sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial semakin kecil dan semakin kabur. Dari kasus di atas, kita dapat mengetahui apa saja peran dan tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi sektor publik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu organisasi sektor publik. Pengertian organisasi akuntansi sektor publik. Jika berbicara mengenai istilah sektor publik, maka yang lebih tertuju adalah pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara. Organisasi sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, istilah sektor publik tidak akan jauh dari permasalahan mengenai perpajakan, birokrasi, dan pemerintah. Setelah kita mengetahui apa itu organisasi sektor publik dan siapa saja yang termasuk dalam organisasi sektor publik, maka kita dapat masuk dalam pembahasan tentang peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Peran organisasi sektor publik. Pemerintah merupakan organisasi terbesar sektor publik. Peran utama pemerintah dalam pengelolaan sektor publik mencakup 3 hal. Yang pertama, peran pengatur, yang kedua, peran mengaktifkan, dan yang ketiga, penyediaan barang dan jasa secara langsung. Yang pertama, peran pengatur. Organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik, maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Peran organisasi sektor publik yang kedua, peran mengaktifkan. Dalam hal ini, organisasi sektor publik memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman, tertib, dan lancar. Sebagai contoh, Dinas Ketertiban mengatur pedagang kaki lima agar tidak menghambat jalan. Dinas Pemadam Kebakaran menanggulangi adanya musibah kebakaran.
agar tidak merusak dan menimbulkan banyak kerugian. Peran organisasi sektor publik yang ketiga, penyediaan barang dan jasa secara langsung. Organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa. Selain 3 peran utama di atas, ada juga beberapa peran lainnya, yaitu yang pertama, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan sebagai pungutan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan organisasi sektor publik. Tantangan organisasi sektor publik yang pertama, tantangan inovasi. Agenda inovasi di sektor publik setidaknya didorong dari 3 tuntutan. Yang pertama, tuntutan dari masyarakat dan kalangan bisnis yang menginginkan pelayanan publik yang berkualitas, layak dan efektif, serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat pengguna layanan. Kedua, kalangan profesional, manajer publik, dan politisi yang menginginkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik dan kemampuan organisasi pemerintah untuk memecahkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang ketiga, para peneliti kebijakan publik cenderung menyetujui bahwa meningkatnya tugas penyelesaian masalah serius yang sulit dipecahkan memerlukan pengetahuan khusus dan melibatkan banyak stakeholders serta memiliki potensi konflik yang tinggi sehingga diperlukan solusi kebijakan yang inovatif. Tantangan yang kedua adalah tantangan pandemi COVID-19. Konteks lingkungan yang amat memengaruhi ekosistem dan tata kelola layanan publik tahun ini adalah lanjutan dan pendalaman dari dampak struktural pandemi COVID-19. Kita tahu, pengebluk ini sungguh telah menguji ketangguhan atau kerapuhan sistem kesehatan, governabilitas sektor publik, fundament ekonomi, dan modal sosial yang ada. Selain faktor kepemimpinan dan strategi komunikasi yang sudah disorot banyak pihak, cara kita merespons juga erat terkait dasar kewenangan tantangan atau penanganan pandemi, dukungan dan ruang fiskal, hingga kapasitas pelaksanaan di lapangan. Status bencana nasional membuat otoritas Pemda terbatas dan tidak leluasa lantaran harus menunggu delegasi atau penugasan pusat. Ketika pola respons pandemi makin berbasis lokal, bahkan komunitas, delegasi mestinya dibarengi dosis desentralisasi. Tantangan yang ketiga, tantangan dunia usaha. Tantangan dunia usaha dewasa ini semakin kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya proses transaksi yang melibatkan lintas individu, perusahaan, bahkan negara. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerumitan transaksi yang terjadi, namun akan berefek pada proses pengawasan yang semakin meluas karena besarnya volume informasi. Tujuannya apa? Agar proses itu berjalan sesuai dengan aturan, baik, dan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh individu yang bertransaksi. Tantangan yang keempat,
tentang tantangan sistem kesehatan Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam sistem kesehatan Indonesia yaitu yang pertama, hasil kesehatan yang stagnan, kesenjangan geografis, kurangnya pendanaan, infisiensi atau tingkat penggunaan yang rendah, ketidaksinambungan keuangan, cakupan asuransi kesehatan terbatas, dan pewali kelolaan yang rendah. Dan tantangan yang kelima adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah segala macam problematika dan kesulitan yang dihadapi yang berhubungan dengan ekonomi. Perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu memunculkan dua kategori masalah ekonomi, yaitu yang pertama masalah ekonomi klasik dan yang kedua masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang menyangkut sekelumit siklus ekonomi yang lebih sederhana, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang yang dihasilkan. Siklus ekonomi tersebut berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan masalah ekonomi modern adalah problematika yang dihadapi siklus ekonomi dalam lingkup yang lebih kompleks. Tidak hanya menyangkut proses produksi yang sederhana, tetapi juga bagaimana cara memperoleh bahan baku untuk proses tersebut. Masalah yang berhubungan dengan ekonomi, baik masalah ekonomi klasik maupun modern, memiliki beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Faktor-faktor tersebut turut serta berpengaruh pada kebijakan ekonomi. Berikut diantaranya, yang pertama, sumber daya alam, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, modal kerja, yang keempat, proses distribusi, dan yang kelima, tingkat konsumsi. Sekian dari saya tentang peran dan tantangan organisasi sektor publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dia akan menjelaskan tentang strategi yang dilakukan organisasi sektor publik. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, respon strategik yang dilakukan organisasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama, respon strategik terhadap tantangan inovasi. Terdapat beberapa cara. Yang pertama, strategic triangle. Pendekatan tes strategi triangle yang disampaikan oleh Moore bisa dipinjam untuk menguji kelayakan ide-ide inovasi. Ada 3 elemen yang harus bekerja secara simultan agar sebuah ide inovasi strategis dan besar bisa diimplementasikan untuk mewujudkan perubahan strategis dalam organisasi, yaitu misi dan tujuan yang jelas, dukungan dan legitimasi, serta organisasi dan operasionalisasi. Selanjutnya, ada 3 uji yang perlu dilakukan untuk menilai sebuah inovasi atau perubahan bisa dilanjutkan, yaitu ide tersebut secara substantif memiliki nilai. Yang pertama, ide inovasi sebagai terobosan untuk melakukan perubahan dalam organisasi seharusnya memberikan nilai baik kepada masyarakat maupun organisasi. Hal ini karena esensi inovasi adalah realisasi dari gagasan baru yang memberikan manfaat. Unsur kebaruan dan kemanfaatan menjadi penting dalam praktik inovasi. Yang kedua, para inisiator inovasi perlu menilai seberapa besar kemungkinan keberlanjutan rencana inovasi, karena inovasi bukan kegiatan yang bersifat sekali, berjalan dan selesai, tetapi merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak terhadap rencana inovasi menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan inovasi di masa mendatang. Dan nilai yang ketiga, rencana inovasi harus layak untuk diimplementasikan baik secara teknis
operasional maupun secara administratif. Layak secara teknis operasional artinya rencana inovasi tersebut masuk akal dan bisa diimplementasikan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan secara administratif, rencana inovasi harus sesuai dengan sistem yang ada di lingkungannya, misalnya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, agar tidak menimbulkan benturan atau masalah di kemudian hari yang justru menjadi kontraproduktif. Oke, dan yang cara kedua dari strategi triangle yaitu dokumentasi dan publikasi inovasi. Dokumentasi dan publikasi inovasi menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Banyak praktek inovasi yang sudah dilakukan di organisasi pemerintah daerah, tetapi kurang populer dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas karena minimnya publikasi. Di sisi lain, praktek-praktek inovasi seringkali kurang didokumentasikan dengan baik. Hal ini menjadikan proses perencanaan dan pelaksanaan inovasi sulit ditelusuri dan dipelajari oleh organisasi lain karena tidak mengetahui kontekstualitas inovasi. Inovasi yang berhasil di suatu organisasi tidak bisa dipastikan akan berhasil pula apabila diterapkan di organisasi lain. Oleh karena itu, dengan melihat sejarah proses inovasi dan lingkungan organisasi, maka bisa dipelajari faktor pendukung dan penghambat yang muncul serta pada kondisi dan lingkungan organisasi seperti apa sebuah inovasi bisa diterapkan. Oke. Dan kita masuk ke bagian kedua, respon strategik terhadap pandemi COVID-19. Oke, pemerintah gencar melakukan segala cara dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan juga bantuan, yaitu yang pertama social distancing, PSBB, dan PPKM. Yang kedua, pemerintah juga terus menggenjot testing, tracing, dan treatment atau dalam 3T, dan menambah ketersediaan fasilitas layanan kesehatan, serta menjaga ketersediaan oksigen dan memperbanyak persediaan obat-obatan. Untuk memperkuat 3T utamanya dalam meningkatkan tracing, pemerintah mendorong penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pelaksanaan digital tracing dan penggunaan aplikasi Silacak untuk meningkatkan tracing yang akan dilakukan para tracer di daerah, terutama dari Babinsa dan Babin Kamtibmas. Oke. Yang ketiga, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan kartu prakerja, serta pemotongan tagihan listrik. Berdasarkan pernyataan Imaduddin Abdullah, selaku pengamat ekonomi Indef, menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mengatasi dampak COVID-19 melakukan stimulus fiskal di sektor kesehatan, pengurangan dampak negatif dari COVID-19, serta bantuan bisnis yang diberikan pasca pandemi. Dan yang keempat, sedangkan untuk perlindungan sosial sebesar 110 triliun yang digunakan bagi 10 juta penduduk penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu prakerja, serta insentif cicilan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau dalam MBR, serta diskon tarif listrik bersubsidi. Stimulus pemerintah dalam intensif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar 75,1 triliun, serta untuk pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun yang bertujuan untuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM. Dan respon strategik yang ketiga yaitu terhadap tantangan dunia usaha. Yang pertama, melakukan pengawasan karena terdapatnya informasi yang semakin meluas. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar proses itu berjalan sesuai dengan aturan main dan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh individu yang bertransaksi.
Dan yang kedua, menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat membangun. Maksudnya adalah ketika secara kultur sudah tercipta rasa percaya, mematuhi kode etik, memahami tanggung jawab, dan mengetahui etika yang ada, dapat diyakini proses pengawasan akan berkurang tugasnya. Selanjutnya, bagian pengawasan hanya tinggal melakukan check dan balance. Oke. Dan yang terakhir, melakukan audit kepatuhan dan operasional. Yang berikutnya, menyesuaikan DAU untuk memberikan insentif untuk reformasi layanan sipil daerah dan mengamandemen PP nomor 5 untuk memampukan penggunaan operasional DAK. Yang berikutnya, meningkatkan cakupan program Askeskin. Selanjutnya, memastikan kesinambungan keuangan Askeskin dengan memperkenalkan pilihan pembendungan biaya. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dengan menyertakan penyedia swasta dalam skema asuransi. Dan yang berikut, meningkatkan sistem pelaporan dan anggaran serta ketersediaan dan transparansi data. Oke, sekian dari saya. Saya hanya menjelaskan bagian respon strategik dari 1 sampai 3. Dan bagian selanjutnya dari 4 sampai 5 sehingga sampai materi terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang respon strategik yang dilakukan organisasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Daniel Yohanes Eleuterius Babe dengan NIM 331203139. Oke, yang keempat adalah respon strategik terhadap tantangan sistem kesehatan Indonesia. Terdapat beberapa sistem kebijakan yang diambil dalam mengatasi tantangan sistem kesehatan Indonesia, yaitu yang pertama, menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih baik sambil menyediakan lebih banyak sumber daya lain dalam angka menengah. Yang kedua, mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penyerahan referral dan institusional. Berikut, meningkatkan alokasi sumber daya untuk perawatan preventif dan memampukan sumber daya yang cukup untuk ONM. Dan yang terakhir, memberikan perhatian dan sumber daya tambahan untuk semua barang publik utama yang menentukan hasil kesehatan. Yang kelima adalah respon strategik terhadap masalah ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi. Masalah ekonomi modern yang sedang dihadapi saat ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama sejak adanya COVID-19. COVID-19 sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah melahirkan beberapa kebijakan ekonomi guna mengatasi masalah tersebut. Antara lain, yang pertama, pembebasan tarif listrik. Tarif listrik yang dibebaskan untuk penggunaan kapasitas 450 volt dan 900 volt. Walaupun tidak berpengaruh secara langsung, namun kebijakan tersebut cukup terasa manfaatnya dalam menghadapi masalah ekonomi modern terkait COVID-19. Daya beli masyarakat sendiri menjadi kuat kembali, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk membeli barang hasil produksinya. Yang kedua, memberikan kemudahan persyaratan ekspor dan impor. Kemudahan masyarakat untuk melakukan impor barang dengan pembebasan pajak pada sektor impor. Hal tersebut untuk memberikan dukungan penuh dalam bidang ekonomi sehingga kegiatan ekspor-impor tetap berjalan seperti biasa, tidak terpengaruh adanya wabah COVID-19. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat tidak ikut lumpuh karenanya. Yang ketiga, perlindungan sosial terhadap program Keluarga Harapan. Keluarga yang termasuk dalam PKH cenderung mendapatkan pengaruh yang besar atas masalah ekonomi modern terkait COVID-19 tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan kebijakan untuk mengatasi masalah ekonominya dengan memberikan bantuan secara tunai
agar daya belinya kembali meningkat. Dengan demikian, siklus ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Yang berikutnya adalah pemberian insentif untuk tenaga medis. Pengaruh COVID-19 tersebut sangat berimplikasi pada tenaga medis yang bekerja ekstra keras. Dengan demikian, pemerintah menyiapkan anggaran khusus dari belanja negara untuk pemberian insentif pada tenaga medis. Penggunaan anggaran negara tersebut merupakan bagian dari masalah ekonomi. Yang kelima, pembebasan pajak penghasilan untuk sektor industri. Proses produksi pada sektor industri kecil dengan penghasilan sekurang-kurangnya 200 juta dibebaskan dari pajak penghasilan. Hal tersebut guna meminimalisir risiko kelumpuhan pada sektor industri tersebut akibat adanya kelemahan daya beli masyarakat yang terjadi karena adanya COVID-19. Dengan demikian, aktivitas siklus ekonomi sebagai biasanya. Permasalahan ekonomi masyarakat modern di mana saat ini sedang dihadapi berpengaruh lebih luas pada berbagai sektor. Itulah sebabnya permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat modern lebih kompleks. Hal tersebut juga mengharuskan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi. Yang berikutnya adalah isu-isu yang penting yang mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Pertama, adalah isu yang sering diungkapkan bahwa penerapan pelaporan berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi, baik secara internal maupun eksternal. Menurut Dennis pada tahun 1993, Mikalev pada tahun 1994, dan Wong pada tahun 1998. Yang kedua, sementara isu berkaitan dengan peningkatan transparansi berkembang, ditegaskan pula bahwa peningkatan transparansi, khususnya transparansi internal, dapat mendorong kinerja organisasi yang lebih luas, terutama melalui peningkatan alokasi sumber daya. Menurut Ball tahun 1994 dan Likierman tahun 2000. Ketiga, adalah organisasi yang menggunakan akuntansi berbasis akrual, mampu mengidentifikasikan biaya atau full cost dari berbagai aktivitas pelayanan. Hal ini dapat membuat organisasi menjadi lebih efisien, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan peningkatan kinerja. Menurut Evans tahun 1995. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.